Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Yusfi Ananta, NIM 222400113. Di sini saya akan membahas salah satu teknik penyerangan dalam dunia cyber security, yaitu DNS spoofing. Apa itu DNS spoofing? DNS spoofing adalah salah satu bentuk serangan siber di mana penyerang memanipulasi data DNS agar korban diarahkan ke alamat IP palsu. Tujuannya bisa bermacam-macam, seperti mencuri data sensitif, menyebarkan malware, atau melancarkan serangan phishing. Serangan ini sering juga disebut DNS cache poisoning, karena penyerang meracuni cache DNS server dengan data palsu sehingga pengguna tanpa sadar diarahkan ke situs berbahaya. Selanjutnya, jenis-jenis DNS spoofing. Ada beberapa jenis serangan DNS spoofing, antara lain DNS cache poisoning. Penyerang menyisipkan data DNS palsu ke dalam cache server. Saat pengguna mengakses situs, mereka diarahkan ke IP palsu. Yang kedua, man in the middle. Penyerang berada di antara pengguna dan server DNS untuk mengubah jawaban DNS sebelum sampai ke pengguna. Yang ketiga, DNS hijacking. Pengaturan DNS di perangkat korban atau router diubah agar semua permintaan diarahkan ke server jahat. Yang keempat, farming. Mengubah tabel host atau data DNS lokal sehingga domain yang valid mengarah ke situs palsu tanpa diketahui pengguna. Selanjutnya, teknik dan alat yang digunakan. Beberapa teknik umum dalam DNS spoofing meliputi IP spoofing, yaitu memalsukan alamat IP agar terlihat benar. Yang kedua, cache injection, yaitu menyuntikkan respon DNS palsu ke cache resolver. Yang ketiga, ARP spoofing, sering digunakan di jaringan lokal untuk memanipulasi trafik DNS. Man in the middle, untuk menyerap dan mengubah paket DNS secara real time. Alat yang sering digunakan dalam serangan ini antara lain Ethercat untuk sniffing dan MITM attack. Yang kedua, Chain Enable, alat lama untuk spoofing dan cracking password. DNS spoof dari suite DSNIF digunakan untuk memasukkan respon DNS. Wireshark untuk menganalisa lalu lintas DNS dan mendeteksi anomali. Selanjutnya, dampak serangan DNS spoofing. Serangan ini dapat menimbulkan berbagai dampak serius seperti kehilangan data sensitif, seperti password atau data keuangan, penyebaran malware, korban diarahkan ke situs berisi virus atau ransomware, kecurangan finansial seperti pencurian data rekening, kerugian reputasi, perusahaan kehilangan kepercayaan publik akibat serangan, dan bahkan bisa menyebabkan sistem jaringan dan layanan digital terganggu. Selanjutnya, contoh kasus nyata. Salah satu kasus nyata terjadi pada MyEtherWallet pada tahun 2018. Saat itu, DNS server milik AWS diserang dan pengguna dialihkan ke situs phishing yang meniru MyEtherWallet. Akibatnya, banyak pengguna kehilangan aset kripto hingga ratusan ribu dolar. Kasus ini menunjukkan bahwa layanan besar pun tidak luput dari ancaman DNS spoofing. Cara mendeteksi DNS spoofing. Ada beberapa cara untuk mendeteksi serangan DNS spoofing. Yang pertama, periksa URL dan sertifikat SSL, pastikan domain dan simbol benar. Gunakan perintah nslookup atau dit untuk membandingkan hasil IP dari server DNS lain. Yang ketiga, pantau log jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Gunakan sistem seperti IDS atau IPS untuk mendeteksi perubahan DNS yang mencurigakan. Dan gunakan DNSSX dan DOH atau DOT untuk memastikan integritas
dan enkripsi data DNS. Selanjutnya, pencegahan DNS spoofing. Langkah pencegahan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, langkah teknis. Gunakan DNSSEC untuk validasi tanda tangan digital. Terapkan DOH atau DOT agar query DNS terenkripsi. Gunakan VPN untuk melindungi lalu lintas data. Rutin memperbarui firmware router dan DNS server. Yang kedua, langkah organisasi dan edukasi. Edukasi pengguna agar tidak asal klik tautan mencurigakan. Gunakan penyedia DNS seperti Google Public atau Cloudflare. Gunakan firewall dan sistem monitoring DNS internal. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.